Halo guys, selamat datang di presentasi kelompok 1, ditonton dan disimak ya guys. Yang beranggotakan 1. Abdul Jamal Fauzi, 2. Fazil Hanif, 3. Andre Giovanni, 4. Nurul Hidayatillah, 5. Atifa Anissa, 6. Anissa Imsyana. Tektonisme merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa alami karena tektonisme dapat berupa lipatan, pergeseran, ataupun pengangkatan membentuk struktur permukaan bumi. Jenis tektonisme berdasarkan luas wilayah yang dipengaruhi dan jenis geraknya. Tenaga tektonisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga epirogenesa dan tenaga orogenesa. 1. Epirogenesa. Tenaga epirogenesa merupakan tenaga yang menyebabkan perubahan permukaan bumi berupa pengangkatan atau penurunan dalam wilayah yang luas dan terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama. Epirogenesa terbagi menjadi dua. A. Epirogenesa positif. Epirogenesa positif merupakan gerak penurunan suatu daratan. Akibat dari gerakan ini adalah naiknya air laut ke daratan. B. Epirogenesa negatif. Epirogenesa negatif merupakan gerak naiknya daratan, sehingga seolah-olah permukaan air laut menjadi turun atau surut. 2. Orogenesa. Jenis tektonisme selanjutnya adalah tenaga orogenesa. Tenaga orogenesa merupakan tenaga yang menyebabkan lempeng tektonik bergerak dalam rentang waktu yang relatif singkat dan mencakup wilayah yang lebih sempit. Proses ini dapat menghasilkan lipatan atau fault dan patahan atau fault. Next, lipatan. Lipatan atau fault yaitu suatu ketampakan yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan tekanan vertikal pada kulit bumi yang sifatnya elastis. Pada lipatan, terdapat bagian yang turun dinamakan sinklinal dan yang terangkat dinamakan antiklinal. Macam-macam lipatan terdiri dari 1. Lipatan miring, 2. Lipatan tegak, 3. Lipatan menggantung. Macam-macam lipatan selanjutnya adalah 4. Lipatan isoklinal, 5. Lipatan rebah, dan 6. Lipatan rebah berpindah menjadi sesar sungkup. Selanjutnya, patahan. Patahan atau fault yaitu bagian kulit bumi yang patah ataupun retak karena pengaruh adanya gerakan vertikal maupun horizontal. Patahan juga dikenal dengan istilah sesar. Bidang yang mengalami patahan atau retakan disebut dengan bidang patahan, sedangkan bidang patahan yang telah mengalami pergeseran disebut fault. Pergeseran ini bisa terjadi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Patahan terbagi atas 6 bagian. Pertama, patahan dextral, kedua, patahan sinistral, ketiga, black mountain. 4. Patahan horse, 5. Patahan graben, 6. Patahan menuju suatu pusat, 7. Patahan memusat, 8. Patahan menyebar, 9. Patahan flexur. 3. Epirogenetik. Epirogenetik terbagi atas dua bagian, yaitu gerak epirogenetik positif, yaitu daratan bergerak turun yang menjadikan permukaan air seolah-olah naik. Contoh, lembah Sungai Kongo yang turun hingga 2000 meter di bawah permukaan laut. Gerak epirogenetik negatif, yaitu daratan bergerak naik yang menjadikan seolah-olah permukaan air turun. 4. Orogenesa adalah pembentukan pegunungan, bisa berupa tekanan, tumbukan, atau pengangkatan. Contoh, deretan lekukan Mediterania. Dampak positif tektonisme bagi kehidupan. Yang pertama, pembentuk gunung, baik gunung api maupun tidak berapi. 2. Menghasilkan tempat-tempat sumber tambang. 3. Menghasilkan objek pemandangan alam yang indah. Selanjutnya, dampak negatif tektonisme bagi kehidupan adalah 1. Menyebabkan gunung meletus atau mengalami erupsi. 2. Mengurangi lahan pertanian atau perkebunan. 3. Memicu terjadinya bencana alam yang banyak merugikan.